Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiman Wicaksono. Saya hadir pada hari ini dalam Ayat-Ayat Langit with Profesor Kiai Haji Said Agil Siroj. Dan hari ini saya ditemani oleh sahabat saya, Bung Latif Siregar dan juga Bung Khairul Alam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita berkah, kita Semakin merasakan sehat. nikmatnya dan menjadi penolong kita di akhirat kelak. Amin. Semakin sehat. Amin. Ilmunya dalam, Masya Allah, tapi penyampaiannya cair. Meskipun saya harus sampaikan dulu nih, sebelum kita bicara soal substansi. Pak Kiai sering dikritik, dibully. Itu biasa Pak Kiai ya? Biasa. Nggak ada rasa, saya kan Ustadz Kiai besar, Ketua Selama PBNU. yang memuji dan mengkritik masa-masa manusia, ngapain kita terpengaruh? Yang muji saya dan mencari makan sama dengan saya kok. Makan ikan asin sambil terasi, dan kalau sudah kenyang lari ke WC. Sama kan? Ya sudah, nggak usah terpengaruh. Jadi Dalam nggak pernah pernah dikatakan, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kamu dibully tidak usah gelisah, kamu dipuji tidak usah bangga. Quran sudah. Yang penting manfaat yang bisa kita Iya, berikan. udah. Kalau ada perbedaan pemahaman dan lain sebagainya, Hal yang wajar, hal yang wajar. sangat wajar. Kita percaya Gimana bahwa batasannya? Allah itu ada. Oke, Nah, pemahaman Allah itu ada, itu yang berbeda. Pemahaman, penjelasan bahwa Allah itu ada, itu yang berbeda. Malaikat itu ada. Muhammad itu Nabi, Rasul. Muhammad itu kita percaya itu nggak berubah, Iya, iya. berbeda. Tapi Syahadat. pemahaman apa itu risalah, apa itu nubuah, apa itu wahyu, itu berbeda. oke. Setiap mazhab. Hari kiamat, hari akhirat, hari kemudian, surga neraka Pasti ada. sepakat. Tapi apa itu surga, apa itu neraka, apa itu pahala, apa itu siksa, di situ perbedaan. Tadi saya diskusi sama Mas Aiman, sama Mas Latif. Ini ada suatu hal yang menarik. Kita itu kan dilahirkan pasti berbeda-beda. Genetiknya berbeda-beda, Betul. kecerdasannya beda-beda, lingkungannya juga berbeda-beda. Iya. Kita berasal dari keluarga yang berbeda. Nah, kalau bicara konsep kaitannya dengan Tuhan, nah, saya teringat surat Al-Insan ayat ketiga, Inna hadaina husabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami memberikan petunjuk kepadanya, kepada manusia. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Nah, pertanyaan saya adalah gini, karena kita backgroundnya beda-beda, gimana Tuhan itu akan memberikan petunjuk kepada individu yang beda-beda? Kan latar belakang orang tuanya, agamanya beda-beda. Terus ada yang ateis juga. Gitu. Gimana Allah memberikan petunjuk pada setiap jiwa manusia itu, Pak Kiai? Sebelum bicara itu, makna kufur dulu diartikan apa kufur itu. Kalau secara bahasa, kufur itu memang menutup. Bukan kafir, anti Tuhan, neraka itu bahasanya Sama kayak bahasa Inggris dong, Pak Kiai. Iya. Cover. Cover, iya lah ya, cover, ya betul itu. Kufur itu menutup. Cover, gitu. Asal mulanya petani nanam biji, terus ditimbun. Ditimbun. Itu namanya kafaro. Kafaro. Oke. Itu namanya kafaro namanya. Oke. Jadi orang yang masih ragu dengan kebenaran, itu Iya. masih tertutup hatinya. Tunggu, ini menarik, ini menarik. Ini bahasa yang sering nanti akan mungkin Ya, kita terdengar ya, di pemilu ya, juga nanti ya. nih mungkin. Betul ya Pak Kiai ya? Kufur, kafaro, kafir. Nah, Boleh dijelaskan? jadi kafir itu orang yang dirinya tertutup dari kebenaran. Kebenaran dalam arti kebenaran universal. Dia punya kebenaran. Dia masih relatif kebenarannya diyakini oleh seorang ini, si A misalkan, Ya. kafir. Terusnya orang itu masih tertutup dengan kebenaran yang universal. Dia punya kebenaran dong, dia punya keyakinan yang dianggap benar, tapi kebenaran yang dia yakini masih relatif. Nisbi. Kenapa tadi syukur didekatkan dengan kufur? Karena Syukur itu orang dekat bersyukur, kepada Allah, orang syukur kufur itu berarti apakah orang artinya yang- kemudian jauh dari Allah? Orang syukur orang yang sudah sadar. Sadar dengan dirinya, sadar dengan Tuhannya, sadar dengan hakikat kehidupan lah. Sadar betul orang bersyukur itu. Tapi kalau orang yang masih kafir, orang yang masih tertutup dari kesadaran itu, Ya. Oke. sehingga tidak mampu bersyukur. Oke. Balik lagi ke pertanyaan saya Ya. tadi. Gimana setiap orang itu akan menemukan Tuhannya? Nah, jadi Tuhan itu, Allah itu, kita terutama kita orang Islam ya. Ya. Allah itu zat yang absolute, the absolute one existence without relation. Kalau bahasa Arab, az-zatul mutlaqah al-mujarradah an idhofah. Zat satu tunggal absolut, tidak punya relasi. Tidak punya relasi, tanpa relasi. Tidak bergantung maksudnya. Tidak relasi hubungan.
Tidak ada hubungan. Maksudnya apa itu? Dengan apapun. Oke. Nggak punya relasi dengan apapun. Artikulasi juga nggak ada artikulasinya, zatnya. Kemudian, dan ini bahasa kemudian itu saya ini. Di sananya nggak ada kemudian. Di Solonya nggak ada kemudian. Kemudian Tuhan ingin mengetahui dirinya. Ketika dia masih tunggal, dia pun nggak tahu dengan dirinya. Sebentar, jangan kaget dulu ini. Nanti Orang nggak tahu gitu. Ini bisa dibully lagi nanti. karena cuma satu. Karena cuma tauhid tunggal. Iya. Setelah dia ingin diketahui, ada dua. Ada yang mengetahui, ada yang diketahui. Makanya awal tadi Tuhan tidak tahu tentang dirinya. Dia pun tidak tahu siapa dirinya. Masih tunggal tenanan, apa masih tunggal betul-betul. Betul-betulan. The absolute one tadi. Ya. Nah, setelah dia ingin tahu, nah ini kata-kata setelah ini sekarang saya di sana nggak ada setelah. Setelah dia ingin tahu siapa dirinya, ada dua, yang tahu dan yang diketahui. Tapi itu mohon maaf Pak Kiai, saya potong. Ya. Bukankah Tuhan itu maha tahu? Kok sempat tidak tahu? Makanya sempat itu kan kata zaman. Di sana nggak ada zaman, nggak ada masa. Hanya kita menceritakannya dulu. Kita menceritakan ada zaman. Oke. Makanya saya menggunakan kata kemudian, selanjutnya itu saya cerita. Ya. Di sononya nggak ada. Bahasa Hakikatnya manusia nggak ada. gitu Nah, ya. bahasa manusia. Jadi tidak ada dimensi waktu bagi Tuhan. Betul. Oh, Tuhan oke. kemudian ingin melihat dirinya, maka lahirlah nama-namanya. Yang 99. Bang Iman apal nggak ini? Apal nggak Pak Iman? Hafal beberapa. Ya, Saya cuma ingat Al-Latif sesuai nama saya. Nah, contoh. Tuhan punya nama Al-Khaliq, Maha Pencipta. Ya. Tuhan punya nama Al-Qadir, Maha Kuasa. Tuhan punya nama Al-Alim, Maha Mengetahui. Loh, saya kok ternyata saya ini ya. Kita kira gitu, kira-kira ini. Ini penjelasan gampangnya ini. Di sana nggak ada begitu. Loh, ternyata saya ini sifat yang 99 ini saya ini. Hakikatnya saya ini. Nah, setelah punya nama Al-Khaliq, tahu dia Khaliq. Setelah dia tahu dia itu Qadir yang Maha Kuasa. Setelah dia tahu Alim yang mengetahui. Mana makhluknya? Tidak sekali-kali namanya Al-Khaliq yang menciptakan, mana dong ciptaannya? Tidak sekali-kali dia namanya Al-Qadir yang Maha Kuasa, mana yang dikuasainya? Objeknya lah, objeknya. Nah, itu baru butuh relasi. Kalau tadi waktu itu nggak butuh relasi. Jadi baru ada relasi. Oleh karena itu, segala yang ada di alam semesta ini ada relasi dari nama-nama Tuhan. Jadi, nama Tuhan apapun pasti harus ada manifestasinya. Al-Latif, yang maha halus, maha lembut harus ada. Tapi bukan berarti beliau Pak Latif, bukan. Orang yang lembut ada. Sifatnya. Sifatnya. Al-Qahhar, diktator. Al-Jabbar, perkasa diktator. Harus ada. Itu pun baru contoh. Manifestasinya mana? Jabbar itu Hitler, Brezhnev, Stalin, Lenin. Itu contoh jabarnya Allah. Hakikat jabarnya Allah. Yang hakikatnya tanpa batas. Tanpa awal, tanpa akhir, tanpa ujung. Nah, yang Latif, yang Karim, yang Rahman, Rahim, kasih sayang. Contohnya ada orang yang sifatnya lembut, ramah, santun. Itu pun baru contoh. Walhasil kesimpulannya, apa yang ada di dunia adalah merupakan manifestasi dari nama-nama Allah. Baik. Ini makin banyak untuk memunculkan pertanyaan baru. Silakan. Tapi nanti kita akan lanjutkan selepas jeda. Ya. Mas Alam, Bang Latif. Baik. Pak Kiai, saya mau izin jeda dulu. Iya. Nanti kita akan segera kembali. Selepas jeda ini, kita akan masuk lagi ke dalam ayat-ayat langit bersama dengan Profesor Kiai Haji Said Agil Siraj.